Indonesia tundukkan China, Garuda melesat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, tanggal 5 Juni tahun 2025, Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh malam ini saat timnas Indonesia mencatatkan kemenangan bersejarah atas China dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di hadapan lebih dari 70.000 penonton yang memadati stadion dengan semangat membara, skuad Garuda tampil penuh determinasi dan menaklukkan tamunya dengan skor tipis namun krusial, 2-1. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi sejak menit pertama. Timnas Indonesia, yang turun dengan formasi menyerang 4-3-3, langsung memberikan tekanan ke lini belakang China. Ketegangan pecah di menit ke-18 ketika striker naturalisasi, Ragnar Oratmangun, dijatuhkan di kotak penalti. Tanpa ragu, wasit menunjuk titik putih. Gol pembuka akhirnya datang lewat eksekusi tenang oleh debutan sensasional, Jaden Osterwolde, yang dengan tenang mengecoh kiper China. Stadion pun meledak oleh sorakan supporter. Keunggulan ini memicu semangat pasukan Shin Tae-yong yang terus menekan dan menguasai jalannya pertandingan. China sempat menyamakan kedudukan di awal babak kedua melalui skema bola mati, ketika sundulan kuat Wu Lei berhasil menembus gawang Hernando Ari. Namun mental baja Garuda kembali berbicara. Hanya selang 8 menit kemudian, Indonesia membalas lewat aksi individu Rafael Struijk yang menusuk dari sisi kiri, melewati dua bek lawan, dan melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dihalau kiper China. Gol kedua tersebut menjadi penentu kemenangan dan sekaligus simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Hingga peluit akhir dibunyikan, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan dengan disiplin dan kerja sama tim yang solid. Atmosfer di GBK malam itu tidak hanya menjadi saksi kemenangan, tapi juga memperlihatkan betapa dalamnya cinta masyarakat Indonesia terhadap tim nasional mereka. Ribuan supporter mengenakan merah putih, menyanyikan lagu-lagu dukungan tanpa henti, menjadikan laga ini bukan hanya sebuah pertandingan, tapi perayaan persatuan dan semangat nasionalisme. Pelatih Shin Tae-yong pun mengungkapkan kebanggaannya usai laga, ini adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan dukungan luar biasa dari supporter. Kami belum selesai, tapi malam ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa. Dengan hasil ini, Indonesia kini memuncaki grup sementara dan membuka peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan atas China tak hanya memberikan 3 poin, tetapi juga menyuntikkan kepercayaan diri tinggi bagi skuad muda Garuda dalam mewujudkan impian berlaga di panggung Piala Dunia. Jika kamu ingin versi dengan gaya jurnalistik, naratif, atau untuk keperluan berita cetak atau media sosial, aku bisa bantu sesuaikan. Berikut teks panjang yang menggambarkan kemenangan Indonesia atas China dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia tundukkan China, Garuda melesat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, tanggal 5 Juni tahun 2025, Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh malam ini saat timnas Indonesia mencatatkan kemenangan bersejarah atas China dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di hadapan lebih dari 70.000 penonton yang memadati stadion dengan semangat membara, skuad Garuda tampil penuh determinasi dan menaklukkan tamunya dengan skor tipis namun krusial, 2-1. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi sejak menit pertama. Timnas Indonesia, yang turun dengan formasi menyerang 4-3-3, langsung memberikan tekanan ke lini belakang China. Ketegangan pecah di menit ke-18 ketika striker naturalisasi, Ragnar Oratmangun, dijatuhkan di kotak penalti. Tanpa ragu, wasit menunjuk titik putih. Gol pembuka akhirnya datang lewat eksekusi tenang oleh debutan sensasional, Jaden Osterwolde, yang dengan tenang mengecoh kiper China. Stadion pun meledak oleh sorakan supporter. Keunggulan ini memicu semangat pasukan Shin Tae-yong yang terus menekan dan menguasai jalannya pertandingan. China sempat menyamakan kedudukan di awal babak kedua melalui skema bola mati, ketika sundulan kuat Wu Lei berhasil menembus gawang Hernando Ari. Namun mental baja Garuda kembali berbicara. Hanya selang 8 menit kemudian, Indonesia membalas lewat aksi individu Rafael Struijk yang menusuk dari sisi kiri, melewati dua bek lawan, dan melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dihalau kiper China. Gol kedua tersebut menjadi penentu kemenangan dan sekaligus simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Hingga peluit akhir dibunyikan, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan dengan disiplin dan kerja sama tim yang solid. Atmosfer di GBK malam itu tidak hanya menjadi saksi kemenangan,
tapi juga memperlihatkan betapa dalamnya cinta masyarakat Indonesia terhadap tim nasional mereka. Ribuan supporter mengenakan merah putih, menyanyikan lagu-lagu dukungan tanpa henti, menjadikan laga ini bukan hanya sebuah pertandingan, tapi perayaan persatuan dan semangat nasionalisme. Pelatih Shin Tae-yong pun mengungkapkan kebanggaannya usai laga, ini adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan dukungan luar biasa dari supporter. Kami belum selesai, tapi malam ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa. Dengan hasil ini, Indonesia kini memuncaki grup sementara dan membuka peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan atas China tak hanya memberikan 3 poin, tetapi juga menyuntikkan kepercayaan diri tinggi bagi skuad muda Garuda dalam mewujudkan impian berlaga di panggung Piala Dunia. Jika kamu ingin versi dengan gaya jurnalistik, naratif, atau untuk keperluan berita cetak atau media sosial, aku bisa bantu sesuaikan. Berikut teks panjang yang menggambarkan kemenangan Indonesia.